Om Swastiastu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Wayan Sukerti selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kejuruan, dan teman-teman yang saya hormati juga. Hari ini saya akan presentasikan masalah sejarah perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejarah perkembangan pendidikan kejuruan Indonesia itu sangat perlu kita pahami, karena kita harus mengetahui dasar dari sekolah kejuruan ini ada itu dari mana, kemudian dari banyak segala jenis kejuruan yang ada itu adanya pertama apa? Apakah mungkin teknik mesin kah, atau pembangunan kah, atau pariwisata, atau kecantikan, ataupun kejuruan yang lainnya. Jadi kita perlu tahu, sehingga dari pemahaman ini kita nanti bisa menelusuri apakah selama ini perkembangan pendidikan Indonesia itu sudah baik atau menurunkah, atau stagnan, ataupun harus mengalami suatu perubahan yang drastis, atau kembali lagi mengacu kepada pertamanya ada, atau dari sejarah pertama SMK atau sekolah kejuruan itu dimunculkan. Jadi pertama yang perkenalkan, nama Tiang Ibu Tua Guswandana, salah satu mahasiswa RPL di Fakultas Teknik Kejuruan. Kali ini di sejarah perkembangan pendidikan kejuruan saya memberikan sedikit pemahaman atau background of study. Jadi kita harus memahami pertama dari segi latar belakang. Jadi pemahaman kita di awal tentang perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia itu adalah pertama, sejak kapan sebenarnya sekolah pendidikan kejuruan itu ada. Kemudian bagaimanakah bentuk pertamanya dari sekolah kejuruan ini? Apakah sama seperti yang sekarang, menggunakan kurikulum yang sama seperti sekarang, acuan yang sama, kemudian payung hukum yang sama, kemudian apakah dan bagaimana perkembangan dari masa ke masa? Seperti yang kita jelaskan dari di awal, apakah dia turun, stagnan, ataupun malah berkembang. Jadi kita perlu menelusuri itu lebih dalam. Jadi kita akan mulai pertama dari Bapak Dedi Supriyadi, itu tahun 2002. Beliau adalah salah satu pemerhati perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia yang telah memberikan sumbangsih berupa tentang materi sejarah perkembangan ataupun penelusuran sejarah perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia. Jadi menurut Bapak Dedi Supriyadi itu sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia itu dibagi menjadi 4 masa. Masa yang pertama itu adalah masa sebelum kemerdekaan. Kemudian masa di awal kemerdekaan. Kemudian ada masa Orde Baru, kemudian Orde Reformasi. Itu dari keempat zaman itu nanti kita akan telah satu persatu sehingga kita bisa tahu dari masa ke masa apakah ada perubahan ataupun kita akan merujuk kembali ke masa sebelum kemerdekaan itu ada. Kita bahas pertama adalah pendidikan kejuruan sebelum kemerdekaan. Jadi kalau kita berbicara masalah sebelum kemerdekaan, sebelum Indonesia merdeka, kita ada kaum penjajah yaitu Hindia Belanda. Jadi Hindia Belanda ini muncul ternyata sudah muncul yang namanya sekolah kejuruan yang bergerak di bidang pertukangan. Itu yang pertama namanya adalah Ambas School van Surabaya. Ini berdiri tahun 1853.
didirikan oleh pihak swasta. Kemudian ada juga sekolah yang bernama Ambarts Leergaan tahun 1856. Ini didirikan juga oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan lembaga pendidikan Koningin Wilhelmina School tahun 1901. Kemudian pendidikan teknik dan kejuruan tingkat pertama tahun 1942 sampai 1945 itu menjelang kemerdekaan atau menjelang akhir masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan Jepang. Dari ini terdiri dari yang pertama itu ada seperti yang dikatakan tadi di awal, Ambarts Leergaan itu ternyata di sini adalah suatu lembaga yang memang mempersiapkan atau sekolah yang mempersiapkan kerja tukang atau pertukangan. Kemudian Ambarts School itu adalah memberikan pelatihan. Jadi langkah selanjutnya dari sekolah kejuruan tersebut, dia akan melanjutkan ke pelatihan yang lebih tinggi yang bernama Ambarts School. Dan yang ketiga itu adalah Technics School yang memberikan pelatihan yang lebih tinggi yang bersifat teoritis dengan jenjang tentunya yang lebih tinggi. Jadi kita bahas pertama itu tentang Ambarts School dulu. Nah, dari yang diberikan tadi bahwa kalau kita menelusuri lebih jauh, ada yang namanya STM, Sekolah Teknik Menengah. Dari STM ini, dulu sebagai STM ini menjadi salah satu pilihan pendidikan di Indonesia. Selain adanya sekolah menengah atas atau SMA. Bahkan dari tahun ke tahun siswa SMK ini atau STM ini meningkat. Disebutkan dalam sejarah itu mulai dari pendidikan pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian dikutip dari buku SMK dari masa ke masa yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, disebutkan bahwa sekolah kejuruan didirikan Belanda memiliki 3 corak, yaitu corak yang pertama adalah kewanitaan, yang kedua itu adalah sekolah teknik, kemudian yang ketiga adalah sekolah pertanian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa adanya suatu pemikiran dari pemerintahan Belanda tentang peluang kerja bagi masyarakat atau pemuda-pemuda Belanda dan Indo dalam beberapa industri yang ada. Seperti yang dibilang tadi ada kewanitaan, sekolah teknik, dan sekolah pertanian. Kala itu ada beberapa jenis sekolah teknik seperti yang dijelaskan tadi, seperti Ambarts School Surabaya. Jadi Ambarts School Surabaya itu sekolah teknik yang bergerak atau yang aktif di malam hari. Maksudnya aktif di malam hari karena anak-anak India Belanda ini siang harinya mereka bekerja. Sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan kejuruan ini di malam hari. Nah, ini seperti yang dikatakan tadi, ini berdiri sejak 1853. Kemudian setelah itu muncul sekolah yang namanya Berger Avon School yang lama pendidikannya itu 2 tahun. Sama dengan Ambarts School Surabaya, ini juga sekolah kejuruan yang bergerak di bidang pertukangan. Kemudian sekolah pertukangan ini, dia ada yang namanya Hogere Berger School atau SMU. Ini bergabung dengan sistem sekolah SMK atau kejuruan, di mana di tahun 1876 sekolah HBS ini atau Hogere Berger School atau SMU mereka bergabung semenjak 1876. Akan tetapi di 1885 Berger Avon School mulai dipisahkan dari HBS, dari SMA itu sendiri, dengan tujuan agar mereka lebih fokus untuk mengejar kompetensi bidang kejuruan tersebut dan menambah masa pendidikannya menjadi 4 tahun.
dengan mata kuliah dan mata pelajaran yang diperluas menjadi sekolah teknik. Nah, di sini sudah jelas. Jadi pertamanya digabungkan dengan SMA, kemudian sekarang dipecah sehingga dia berdiri sendiri menjadi sekolah teknik. Kemudian pada tahun 1912, sekolah ini menjelma menjadi Groningen Emma School atau GAS, di mana sekolah teknik ini yang khususnya bagi bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa sendiri di sini memiliki sekolah kejuruan juga, di mana bahasa pengantarnya itulah menggunakan bahasa Belanda. Kemudian ini juga berdiri dari tahun 1900 dan lama pendidikan di European Embassy School-nya ini itu selama 3 tahun. Kemudian muncul juga sekolah yang bernama KWYS atau Groningen Wilhelm School tahun 1901. Yani masa pendidikan ini adalah 3 tahun dan Groningen Wilhelm School-nya ini, Groningen Wilhelm School atau KWS-nya ini berdiri 1901 dengan lama pendidikan 3 tahun tersebut itu tidak bertahan lama karena sudah ada analogi untuk mengembangkan sistem KWS ini sehingga di tahun 1902, jadi di sini KWS itu berubah menjadi KWSB. KWSB di mana jurusannya sudah mulai spesifik. Jurusan yang pertama itu adalah jurusan mesin, itu dibagi menjadi jurusan mesin, kemudian bangunan sipil, dan pertambangan. Kemudian di 1913, lama pendidikan di KWS ini juga diubah, yaitu bertambah menjadi 4 tahun. Dari semulanya adalah 3 tahun. Dan jurusan bangunan sipil di 1921 ini juga dipecah menjadi bangunan sipil dan bangunan air. Kemudian di tahun 1926, 5 tahunnya lagi, itu sudah juga mulai berkembang dan mulai spesifik, yaitu di bagian jurusan mesin. Jurusan mesin berkembang di tahun 1926, dibagi menjadi 2, yaitu mesin khusus dan mesin dan listrik. Kemudian yang paling terakhir itu muncul sekolah yang bernama Middelbare Technisch School atau dikenal dengan Sekolah Teknik Menengah atau STM itu sendiri. Sehingga dari sanalah cikal bakal STM itu ada. Dari sejak zaman penjajahan Belanda hingga kedudukan Jepang, jadi STM itu sudah berdiri sebenarnya dan fokus di bidang pertambangan, pertanian, mesin, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di zaman Kesultanan Jepang, setelah penjajahan Belanda ini sudah berakhir, kemudian kita masuk di zaman kekuasaan Jepang. Seperti yang saya dijelaskan tadi di awal, bahwa di Jepang, kekuasaan Jepang itu ternyata tidak memusnahkan atau tidak menghilangkan yang namanya STM, atau yang dibilang tadi sekolah pertukangan, mesin, dan sebagainya. Di kekuasaan Jepang, dia tetap mengadopsi pendidikan di zaman Belanda, yaitu dengan tetap adanya Ambat School dan Ambachtsleergang, yang dibilang tadi bahwa ini adalah dasar dari teknik pertukangan, kemudian jenjang lebih tinggi di Ambachtsleergang. Nah, kemudian di Bandung juga, jadi di Bandung dibuka sebuah STM
di Balai Kota Bandung yang bernama Bandung Siko atau STM. Nah, ini bertempat di STM Ciroyong sekarang di Bandung. Pada zaman Belanda, Balai Kota Bandung itu menyelenggarakan yang namanya kursus teknik Ciroyong. Nah, STM yang dibuka pada zaman Jepang ini lama pendidikannya itu 3 tahun dan sempat mempunyai siswa itu sebanyak 360 siswa. Itu sangat lumayan banyak di zaman itu karena peminatan di bidang kejuruan pada saat itu lumayan tinggi. Kemudian jurusan yang dibuka di sana yaitu jurusan mesin, listrik, dan bangunan. Seperti di zaman Belanda, ternyata mesin, listrik, dan bangunan atau pertukangan itu tetap menjadi favorit karena daya serap dunia kerja itu tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke awal kemerdekaan. Jadi pendidikan di awal kemerdekaan. Di sini ternyata setelah merdeka, Indonesia itu diwarisi oleh beberapa sekolah peninggalan Belanda dan kedudukan Jepang. Seperti yang dikatakan tadi, ternyata Ambatslergang atau sekolah pertukangan ini tetap masih ada di awal kemerdekaan. Jadi tidak musnah atau tidak dihilangkan, sama seperti pada zaman kedudukan Jepang. Nah, di sini Ambatslergang, di mana sekolah pertukangan ini bisa melanjutkan studi ke Ambats School atau sekolah pertukangan lanjutan, kemudian lanjut lebih tinggi lagi menjadi sekolah teknik atau teknik school. Akan tetapi tujuan pendidikan pada era awal kemerdekaan ternyata itu tidak mendapat tujuan pendidikan yang jelas. Padahal di awal dulu pendidikan di zaman Belanda dan di zaman Jepang itu sudah jelas sekali bahwa SMK atau kejuruan atau STM itu sendiri dibentuk adalah untuk menyiapkan tenaga kerja agar layak bisa diterima di dunia kerja dan siap bekerja. Akan tetapi itu menjadi suatu momok ketika dia masuk ke awal kemerdekaan. Banyak orang tua dan anak-anak di zaman awal kemerdekaan ini menganalogikan bahwa STM itu merupakan batu loncatan untuk pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mereka tidak menggunakan tujuan SMK sebagai sumber daya manusia yang siap kerja. Mereka justru ingin menambah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga tujuan untuk menjadikan SMK sebagai pencipta tenaga kerja itu menjadi tidak relevan lagi di zaman awal pendidikan. Nah, di sini sebenarnya start mulai adanya pergeseran tujuan dari SMK sendiri. Kemudian sini kita masuk ke pendidikan masa Orde Baru. Jadi kalau kita berbicara masalah Orde Baru, kita juga harus membicarakan masalah Orde Lama. Jadi Orde Lama yang kita tahu di sini itu ada di 1950. Di tahun 1950, pendidikan kejuruan itu mengarah kepada aktivis politik praktis. Jadi di zaman ini banyak sekali adanya yang namanya pergerakan atau pergolakan politik. Sehingga tujuan dari SMK ini tidak bisa tercapai karena semua hal dan kegiatan itu hanya tertuju pada aktivitas politik praktis. Jadi hampir semua mengarah ke sana. Jadi tidak ada pemerhati lagi dengan kejuruan. Semuanya fokus kepada politis. Sehingga di tahun 1964 muncul yang namanya kebijakan, itu kebijakan kurikulum 1964. Kurikulum kebijakan 1964 ini itu tentang pembelajaran praktik kejuruan. Tapi sayangnya di sini hanya diberikan beban 5% sampai 20% dari total persentase pertemuan atau praktek yang ada di pembelajaran sekolah tersebut.
Sehingga ini sangat dianggap kurang. Jadi lebih banyak teorinya daripada praktis yang diberikan. Sehingga masuk ke Orde Baru 1965. Nah, di sini lagi-lagi memberi suatu pemikiran baru tentang sebuah pendidikan kejuruan, di mana pemerintah di zaman Orde Baru menginginkan pemuda-pemuda atau manusia-manusia pembangunan yang berpancasila. Di mana di sini ada Bapak Pelita kita, jadi mereka ingin pemuda semua membangun dari segi fisik, kemudian dari segi tatanan hidup. Jadi dari semua, dari yang sangat difokuskan di sini adalah bangunan fisik, sehingga ada yang namanya pelita. Jadi ada jangka 5 tahun, kemudian ada sampai jangka 10 tahun. Kemudian, nah, di era 1970, kurikulum muncul yang namanya kurikulum tahun 1976 sampai 1977, jadi berlaku setahun. Itu tentang panduan pendidikan STM dan SMK. Sekarang sudah mulai diberlakukan yang namanya ada panduan atau sebagai guidance bagaimana sekolah STM atau SMK ini bergerak nantinya. Kemudian ada kemajuan dari jumlah persentase yang diberikan dalam praktek, yaitu dari awalnya 5-10%, sekarang sudah naik menjadi 30-50%. Kalau dianalogikan dari jam praktek itu dari mulai 4 jam, sekarang berubah di kurikulum 1976 ini berubah menjadi 12-20 jam per minggu. Itu sangat luar biasa perkembangannya. Dengan metode yang dimunculkan saat ini di zaman ini adalah CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi siswa diminta aktif di sini untuk menggali informasi, kemudian mengkompetenkan diri di bidangnya. Dan kemudian di tahun 1984, pola pendidikan STM itu dirubah. Jadi selalu memiliki perubahan yang positif dari usaha pemerintah, yaitu dengan memberdayakan yang namanya sistem SKS. Kemudian ada program inti, kemudian juga ada program pilihan, sehingga siswa-siswa itu bisa memilih program-program yang memang diminati. Kemudian pelajaran teori yang diberikan di kurikulum ini itu integrated dengan pelajaran praktek, sehingga antara teori dan praktek saling menguatkan. Tidak ada istilahnya mengedepankan praktek tanpa teori, dan teori dan praktek itu akan tidak bagus untuk penerapan nanti di dunia industri. Kemudian lanjut. Nah, kemudian pendidikan kejuruan pada Orde Reformasi. Ini zaman atau masa terakhir dari yang dijelaskan oleh Pak Deddy Supriyadi itu, yang terakhir adalah di masa pendidikan Orde Reformasi. Jadi awal 1990-an itu siswa yang SMK itu mencapai 1.331.196. Jadi lumayan besar sekali di awal reformasi ini. Dengan kurikulum yang dilahirkan di sini adalah di CPSA itu mengeluarkan sistem baru yang namanya PSG atau pendidikan sistem ganda. Dalam hal ini kejuruan mulai melirik dunia usaha atau dunia industri untuk menjadi tempat praktek nyata atau praktek real bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Kemudian di Orde Reformasi di tahun 2004 itu muncul kebijakan yang bernama kurikulum 1999
yang 2004 apa namanya 2004 kebijakan pengganti kurikulum 1999. Jadi kurikulum berbasis muncul yang namanya kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004. Jadi di sini basisnya sekarang sudah kompetensi. Karena acuan yang pertama seharusnya di dunia kejuruan itu adalah kompetensi. Jadi memang kompetensilah yang menjadi nafas dari sebuah sekolah kejuruan, bukan lagi hanya mengacu kepada teoritis atau hanya sekedar menggali nilai rapor. Nah, kemudian di tahun 2007 sesuai dengan Permendiknas nomor 22, 23 dan 24 Badan BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan itu menerbitkan yang namanya KTSP. Mana KTSP ini memiliki suatu terobosan. Yang pertama, yang menjadikan suatu sentralistik itu menjadi desentralistik. Jadi dia mengubah pola yang awalnya mungkin tidak sesuai. Kemudian di tahun selanjutnya itu muncul yang namanya yang tren lagi pada saat itu adalah kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 sebenarnya ini hanya suatu perubahan nama saja dari KTSP itu karena dia sama-sama bergerak di kompetensi, sama-sama mengacu atau menitik beratkan semua di kompetensi. Dan kemudian yang terakhir itu ada muncul yang namanya kurikulum paradigma baru. Sekarang oleh Pak Nadiem Makarim muncul oleh Pak Menteri kurikulum paradigma baru, di mana kita diajak untuk mengubah paradigma kita terhadap suatu pendidikan, di mana yang dikatakan adalah merdeka belajar. Jadi kita diberikan kemerdekaan dalam belajar. Jadi siswa boleh belajar menggunakan referensi yang bebas, merdeka, kemudian ingin belajar yang merdeka sesuai dengan peminatan, kemudian dari peminatan awal atau kompetensi yang ingin dikembangkan oleh siswa tersebut. Dalam realisasinya di kurikulum paradigma baru ini di pengaman SMK tahun 2020 seperti yang di awal itu dari muncul PSG, Prakrim dan sebagainya, sekarang mulai didekatkan lagi dengan sistem yang namanya link and match. Jadi link and match ini kita antara Dudi dengan industri dengan sekolah duduk bersama membahas masalah kurikulum sekolah yang berbasis dunia industri. Sehingga apa yang diajarkan di sekolah itu memang relevan dilakukan di dunia industri. Dan juga memberikan suatu legalitas siswa untuk mencapai kompetensinya itu dengan mengadakan yang namanya sertifikasi kompetensi. Kemudian, tidak hanya itu, kemudian terobosan SMK untuk menciptakan siswa yang bisa berwirausaha mandiri. Jadi siswa SMK juga diberikan program yang bernama TEFA atau Teaching Factory. Di mana dalam Teaching Factory ini siswa diajak untuk bisa berwirausaha atau mengembangkan kompetensinya agar bisa menjadikan kompetensi itu sebagai bekal hidup atau menambah finansial dalam keluarga ataupun diri sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari awal, sekian banyak perubahan dari masa ke masa, kurikulum itu berubah dari zaman Belanda, zaman Jepang, awal kemerdekaan, masa Orde Baru, kemudian masuk ke zaman reformasi dan sampai sekarang ini, ternyata semua adalah melihat dari industri yang ada. Jadi semasa industri itu tidak bisa diajak kerjasama atau tidak bisa memberikan kontribusi untuk pendidikan dalam hal ini, melakukan rekrutmen itu secara terbuka kepada siswa-siswa SMK ataupun sekolah-sekolah diploma dan sebagainya macam. Jadi tetap akan menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan karena semakin lambat laun SMK semakin banyak, otomatis siswa SMK semakin banyak
menjadi pengangguran karena kurangnya kontribusi dari industri dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa di industri juga sangat menitik beratkan kepada kualifikasi pendidikan, di mana mereka memberikan minimal kualifikasi itu adalah diploma 1. Sedangkan kami SMK yang memang bergerak di dunia industri dari 3 tahun dengan materi yang sangat padat diberikan dengan relevansi penyelarasan kurikulum, itu seharusnya bisa bersaing dan diperhitungkan pada saat rekrutmen atau penyerapan tenaga kerja industri. Sehingga ada harapan dalam hal ini pemerintah tetap memberikan acuan yang jelas kepada sekolah maupun studi ataupun menjembatani antara studi dan sekolah, sehingga ada aturan khusus atau khusus yang diberikan sehingga studi ini bisa terbuka, lebih terbuka, kemudian khususnya di bidang pariwisata itu sangat sulit sekali. Kalau di bidang industri-industri lain seperti perkantoran, pemasaran, teknik mesin, mungkin masih bisa. Tapi khususnya untuk di pariwisata, ada kualifikasi yang harus dipenuhi oleh anak SMK sehingga tidak bisa bersaing secara kualifikasi dengan anak-anak di diploma 1 ataupun sampai di diploma 3. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai sejarah perkembangan pendidikan kejuruan Indonesia. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan tetap menjadikan tujuan dari pendidikan itu adalah kembali ke tujuan awal pendidikan SMK, yaitu menciptakan tenaga kerja yang siap kerja, bukan lagi menggunakan SMK sebagai batu loncatan untuk menuju ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sekian dari yang tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan.